Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Iqlil Saifullah dengan materi kuliah Eco-Criticism atau Ekologi Sastra dalam bahasa Indonesia, mata kuliah Literary Theories and Appreciation. Kemarin sudah kita singgung sedikit terkait elemen-elemen of Eco-Criticism ini. Saya sudah menjelaskan sedikit terkait pollution, Apokalips kehancuran, dwelling terkait dwelling terkait spaceship yang jadi rumah sementara, tapi karena mereka nyaman dengan rumah itu, akhirnya mereka istilahnya karena nyaman mereka tidak menjadi seperti orang yang istilahnya kehilangan asal muasalnya menjadi seorang manusia ya, karena mereka nyaman di tempat sementara itu. Terus saya sudah menjelaskan sedikit terkait animal, cockroach ini sama wildness yang kita hancurkan ya. Di sacred place yang seharusnya kita tidak sentuh tempat itu, tapi kita porak-porandakan seperti hutan, laut dan lain-lain yang berhubungan dengan tempat yang tidak boleh disentuh sama sekali oleh tangan manusia, tapi tetap kita eksploitasi untuk memuaskan rasa greed kita atau serakah kita sebagai seorang manusia. Selanjutnya hari ini saya akan menjelaskan lebihnya, yakni pastoral. Pastoral di sini diartikan diartikan sebagai kondisi bumi di film itu ya, kondisi bumi di masa lalu pas ya. Digambarkan di sini ada laki-laki sama perempuan saling berpegang tangan ya. Menari begitu, saking berpegang tangan, berdekat-dekatan, bisa berbicara langsung, dan hal ini sekarang sudah sangat langka sekali kita temui. Ketika kita bersalaman pun dengan orang, kita tidak boleh menyentuh tangannya, hanya mengisyaratkan dari jauh saja, nggak boleh bersalaman langsung nempel kulit, tak boleh, apalagi berdekat-dekatan, soalnya ada social distance yang disarankan oleh pemerintah. Hal ini sangat miris sekali karena hal ini sudah menjadi sebuah istilahnya sudah bisa diprediksi oleh seorang sastrawan, khususnya dalam film Wall-E ini, karena kondisi yang dulu dan sekarang sangat berbeda. Bumi yang hijau sekarang di bumi itu penuh sampah. Di film ini ya. Di film ini penuh sampah. Dulu bisa menari riang gembira, danaunya bersih, lautannya bersih, dan ini dilihat oleh seorang robot Wall-E di dalam sebuah kaset, terus diputar di dalam televisi usang gitu ya. Bisa dilihat di sini. Ini dia sering berpegang tangan begitu ya. Oke, itu namanya pastoral. Lampau, sekarang present ya. Present. Sebenarnya sejarahnya kata-kata present ini artinya itu sebuah hadiah ya. Hadiah. Kenapa kok hadiah? Karena yang lalu biarlah berlalu, yang belum terjadi atau future ya akan datang, itu belum menjadi sebuah kenyataan. Makanya kita harus menikmati hari ini seolah-olah hari ini, sekarang ini adalah sebuah hadiah gitu ya, present. Tetapi dalam film ini kita lihat di sini ya, hadiah yang seharusnya dinikmati oleh seseorang itu menjadi sebuah bencana. Karena apa? Nah, kalian lihat sendiri di sini nih. Mereka menjadi gendut sekali ya, dan tidak bisa bergerak, ini seperti bayi duduk di atas kursi roda. Terus mereka berinteraksi lewat istilahnya ini gadget mereka yang float, ngambang begitu ya. Dan mereka juga tak pernah berkomunikasi, seolah-olah ini menjadi candu mereka. Menoleh pun tidak bisa, mereka tetap fokus ke HP mereka atau gadget mereka, dalam hal ini yang ini. Sudah kita mendekati seperti itu, kita sebenarnya sudah juga ketika kita punya HP, duduk di bertemu dengan teman-teman, apa yang kita buka pertama? HP. Ya kan ya, awalnya memang mereka ingin escape dari realita. Awalnya mereka ingin melarikan diri dari realita dan ingin
menciptakan realitas sendiri yang lebih menyenangkan di HP itu. Akan tetapi hal ini menjadi candu sehingga orang-orang itu lupa kalau mereka itu makhluk sosial. Sebenarnya sudah distance dari lama, tanpa ada corona pun mereka sudah memiliki social distance. Alangkah anehnya ketika ada corona mereka social distance mereka merasa kesulitan. Nah, aneh sekali karena sudah lama mereka sudah melakukan social distance ya. Nah, begitu. Yang aneh ya, yang saya anehkan lagi ya ketika kita hubungkan film ini dengan sekarang ya. Istilahnya itu apa ya? Karena mereka itu menyaman dengan gadget mereka, untuk meruntuhkan gadget teknologi ini tidak ada yang mampu. Bahkan pendidikan sekalipun tidak akan mampu melawan namanya gadget ini, atau mobile phone lah, laptop lah, pad lah, dan lain-lain. Ini tidak akan bisa. Bahkan ini saya di luar sedikit melenceng ya, saya berbicara sedikit terkait gadget ini. Kita karena tidak memiliki visualisasi yang imajinatif, karena sudah dicekoi di depan mata kita dan tergambar langsung di HP kita, terkait mungkin di YouTube misalkan ya, film ya, ataupun istilahnya itu berita-berita, kita menjadi semakin lemah otak kita dan semakin menua. Kalian lihat di sini, ini tuh sebenarnya mereka itu kalau diilustrasikan itu sebenarnya itu sebaya, tapi dia masih muda ya, tapi tidak, rambutnya sudah putih, sudah botak. Kenapa? Otak mereka tidak berfungsi ala kadarnya manusia di zaman dahulu yang berfungsi jenius ya. Semakin ke depan orang semakin lemot karena mereka tidak perlu berpikir lagi, semua sudah serba mudah, imajinasi sudah tidak diindahkan lagi. Mereka sudah baca, misalkan kita baca berita atau baca Al-Quran ya, dan terjemahannya misalkan diterjemahkan oleh siapa begitu, kita tidak usah mikir karena sudah ada yang ceramah di YouTube ya, begitu yang saya maksudkan. Nah, ini ada keanehan-keanehan yang di sini yang saya temui dan terjadi sekarang ya, hari ini, present ini, hari ini, seperti yang diprediksi oleh sebuah karya sastra ego-criticism ini, khususnya di film Wall-E. Itu present ya. Banyak sekali kalau saya bicarakan hari ini mungkin tidak akan selesai. Di lain waktu mungkin bisa bertanya atau di kolom komentar ya, silakan bertanya. Untuk selanjutnya, the earth ya, the earth ini bumi pertiwi kita. Di akhir cerita saya ceritakan sedikit ya, film Wall-E ini ketika dwelling tempat tinggal sementara itu, spaceship itu sudah memahami tujuan awalnya, yakni ketika mereka sudah mengetahui kalau bumi itu sudah bisa ditanami lagi oleh tumbuh-tumbuhan, maka spaceship ini akan kembali lagi ke bumi pertiwi. Jadi spaceship di sini digambarkan future yang akan datang sudah menjadi, teknologi ini menjadi sudah ditinggalkan ya. Kita kembali reborn lagi, kembali lagi dari nol. Bumi lebih hijau lagi, teknologi sudah semakin ditinggalkan, jadi orang-orang hidup alami seperti layaknya yang kita idam-idamkan ketika dulu kala ya. Seperti kalian lihat ini sudah ada pohon-pohonnya, spaceshipnya. Terus ini kondisi bumi di akhir cerita sekali ya, di akhir cerita, di epilog mungkin ya, ini sudah ada tumbuh-tumbuhan, sudah ada danau, sudah ada kapal di sini ya, sangat menyenangkan. Ini kita tidak akan bisa kembali lagi, meskipun tidak akan bisa memungkiri lagi kalau kita nanti akan kembali ke bumi lagi, meskipun sejauh manapun kita, istilahnya itu sejauh manapun kita itu meninggalkan bumi pertiwi kita, khususnya Indonesia, kita tetap akan rasa rindu, kangen, dan membutuhkan kepangkuan ibu pertiwi kita, dan kita dimakamkan di situ juga, di bumi pertiwi kita. Itu sifat alamiah yang paling natural dari seorang manusia ya, seperti itu. Kembali lagi ke ibu pertiwi ya. Sekian mungkin ya dari saya. Semoga materi kuliah ego-criticism ini menginspirasi kalian semua yang di rumah, khususnya di
kondisi yang lockdown seperti ini, kalian harus tuntas berdamai dengan diri kalian sendiri, tidak usah sumpek di rumah, tidak usah takut, harap bersabar. Tidak mungkin Indonesia ini akan kolaps ya dengan hantaman 1 bulan saja kita berdiam di rumah. Tidak akan mungkin kolaps ya, tidak akan mungkin. Ibaratnya ketika kita ditonjok lah sama seorang yang besar gitu ya, ditonjok saja kita mungkin pingsan tapi akan bangun lagi, akan bangkit lagi. Semangat untuk tetap hidup itu tetap harus kita bangkitkan dari lubuk hati kita yang terdalam. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.